Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TKJ 2. Saya Muhammad Abdul Mubin, nomor absen 3. Saya Muhammad Rusuli Asamadani, absen 7. Saya Nurul Hidayah, nomor absen 13. Saya Siti Nurfaani, nomor absen 26. Kami di sini akan mempresentasikan materi Firewall. Saya Muhammad Abdul Mubin, nomor absen 3. Saya di sini akan menjelaskan konsep firewall pada jaringan. Definisi firewall. Firewall adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik atau dapat diakses oleh siapapun, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi untuk dilakukan penyaringan, sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik. Ini adalah contoh simulasi dari firewall. Umumnya, sebuah firewall diimplementasikan dalam sebuah mesin terdedikasi yang berjalan pada pintu gerbang atau gateway antara jaringan lokal dan jaringan lainnya. Firewall umumnya juga digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar. Saat ini, istilah firewall menjadi istilah generik yang merujuk pada sistem yang mengatur komunikasi antar dua jaringan yang berbeda. Selanjutnya, prinsip kerja firewall. Firewall bekerja dengan menyaring data atau paket antara jaringan di internet. Ia bisa membolehkan atau tidak membolehkan suatu paket diakses oleh sebuah komputer. Ada 3 cara yang digunakan firewall untuk mengamankan jaringan. Firewall bisa menggunakan 1, 2, atau mengombinasikan ketiga cara berikut untuk mengamankan jaringan. Yang pertama, paket filtering atau stateless. Artinya, firewall menggunakan aturan tertentu untuk melihat boleh tidaknya suatu data masuk ke jaringan. Setiap paket diperiksa secara sendiri-sendiri atau dalam isolasi. Jika paket dikirim dalam grup, maka setiap paket akan diperiksa secara satu persatu. Yang kedua, proxy service. Ini merupakan aplikasi yang bekerja sebagai penghubung antara sistem jaringan. Aplikasi proxy berada di dalam firewall dan bertugas untuk memeriksa paket yang saling ditukarkan dalam jaringan. 3. Stateful inspection. Sistem ini menelusuri paket yang diterima dengan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Paket yang diterima kemudian diperiksa dalam database paket. Jika paket berkonotasi positif atau tidak menunjukkan risiko bahaya, maka ia akan diteruskan ke sistem yang meminta. Kemudian cara kerja firewall. Secara sederhana bisa digambarkan secara kerja dari firewall. Ketika ada paket data yang masuk ke jaringan atau komputer, maka firewall akan mengecek header dari paket data tersebut. Kemudian menggunakan aturan jaringan, maka firewall bisa menentukan apakah data paket ini bisa diteruskan atau tidak. Jika tidak, maka akan ada pemblokiran. Jika diizinkan, maka paket data ini akan diteruskan sesuai mekanisme jaringan tersebut sehingga sampai ke komputer yang dimaksud. Dan sebaliknya, ketika ada paket data keluar, maka firewall pun bisa mengecek berdasarkan IP dan konten. Di sini biasanya jaringan bisa memblok akses sebuah divisi ke sebuah sumber daya jaringan, atau mungkin pemblokiran konten yang mengandung pornografi. Di sini firewall memiliki aturan untuk memfilter permintaan seperti ini. Fungsi firewall. Adapun fungsi firewall di dalam jaringan dalam jaringan ada sebagai berikut. Pertama, paket filtering. Fungsi memeriksa header dari paket TCP/IP atau tergantung arsitektur jaringannya. Dalam contoh ini adalah TCP/IP dan memutuskan apakah data ini memiliki akses ke jaringan.
2. Network Address Translation atau biasa disingkat NAT. Biasanya sebuah jaringan memiliki sebuah IP publik dan di dalam jaringan sendiri memiliki IP tersendiri. Firewall berfungsi untuk meneruskan paket data dari luar jaringan ke dalam jaringan dengan benar sesuai IP komputer 1 sesuai IP komputer lokal. Dan ketiga, application proxy. Firewall bisa mendeteksi protokol aplikasi tertentu yang lebih spesifik. 4. Traffic management. Berfungsi mencatat dan memantau traffic jaringan. Saya Muhammad Rusli Asomadani, absen 7. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Abdul Mubin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jenis firewall. Yang pertama, teknologi firewall. Teknologi firewall adalah salah satu dari sekian banyak sistem keamanan yang dapat diterapkan pada jaringan privat internet. Firewall ini sendiri merupakan perangkat keamanan jaringan yang memantau lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Firewall yang akan memutuskan apakah akan mengizinkan atau memblokir lalu lintas tertentu berdasarkan seperangkat aturan keamanan yang ditentukan. Maka dari itu sangat penting memiliki teknologi firewall dalam jaringan internet, terutama untuk jaringan internal perusahaan. Yang kedua, tipe firewall. Paket filtering routing. Firewall jenis ini memfilter paket data berdasarkan alamat dan pilihan yang sudah ditentukan terhadap paket tersebut. Ia bekerja dalam level internet protokol paket data dan membuat keputusan mengenai tindakan selanjutnya, diteruskan atau tidak diteruskan berdasarkan kondisi dari paket tersebut. Kemudian circuit gateway. Firewall jenis ini beroperasi pada layar transport pada network, di mana koneksi juga diautorisasi berdasarkan alamat, sebagaimana halnya paket filtering. Circuit gateway biasanya tidak dapat memonitor traffic data yang mengalir antara satu network dengan network lainnya, tetapi ia mencegah koneksi langsung antar network. Kemudian application gateway. Firewall tipe ini juga disebut sebagai firewall berbasis proxy. Ia beroperasi di level aplikasi dan dapat mempelajari informasi pada level data aplikasi. Yang dimaksudkan di sini adalah isi contents dari paket data, karena proxy pada dasarnya tidak beroperasi pada paket data. Filterisasi dilakukan berdasarkan data aplikasi, seperti perintah FTP atau URL yang diakses lewat HTTP. Kemudian hybrid firewall. Firewall jenis ini menggunakan elemen-elemen dari satu atau lebih tipe firewall. Hybrid firewall sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Firewall komersial yang pertama, DSL, adalah firewall berjenis hybrid dengan menggunakan proxy pada sebuah version host mesin yang dilabeli sebagai gatekeeper, dan paket filtering pada gateway atau gate. Sistem hybrid seringkali digunakan untuk menambahkan layanan baru secara tepat pada sistem firewall yang sudah tersedia. Kemudian jenis-jenis firewall. Yang pertama, personal firewall. Personal firewall didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Firewall jenis ini akhir-akhir ini berevolusi menjadi sebuah kumpulan program yang bertujuan untuk mengamankan komputer secara total, dengan ditambahkannya beberapa fitur pengaman tambahan semacam perangkat proteksi terhadap virus, anti-spyware, anti-spam, dan lainnya. Kemudian network firewall. Network firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya dijumpai dalam dua bentuk, yakni sebuah perangkat terdedikasi atau sebuah
atau sebagai sebuah perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server. Contoh dari firewall ini adalah Microsoft Internet Security dan Acceleration Server atau ISA Server, Cisco PIX dan Cisco ASA IP tables dalam sistem operasi GNU Linux. Dalam keluarga sistem operasi Unix BSD sistem Sun Screen dari Sun Microsystem INC yang dibundel dalam sistem operasi Solaris. Saya Siti Nurfaani, nomor absen 26. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Rusli Asomadani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi firewall pada jaringan. Yang pertama, karakteristik firewall. Adapun ciri-ciri atau karakteristik firewall yaitu: yang pertama, firewall harus bisa lebih kuat dan kebal terhadap serangan eksternal atau luar. Hal tersebut berarti sistem operasi komputer akan relatif lebih aman dan penggunaan sistemnya dapat dipercaya. Yang kedua, hanya aktivitas yang dikenal atau terdaftar saja yang bisa melakukan hubungan. Dalam hal tersebut dilakukan dengan men-setting polisi pada konfigurasi keamanan lokalnya. Yang ketiga, semua aktivitas yang berasal dari dalam keluar harus melewati firewall terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan dengan membatasi maupun memblok setiap akses terhadap jaringan lokal, kecuali jika melewati firewall terlebih dahulu. Yang kedua, arsitektur firewall. Ini adalah tampilan simulasi dual home host arsitektur. Dual home host arsitektur. Arsitektur dual home host dibuat di sekitar komputer dual home host, yaitu komputer yang memiliki paling sedikit 2 interface jaringan. Untuk mengimplementasikan tipe arsitektur dual home host, fungsi routing pada host ini dinonaktifkan. Sistem di dalam firewall dapat berkomunikasi dengan dual home host dan sistem di luar firewall dapat berkomunikasi dengan dual home host. Tetapi kedua sistem ini tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Arsitektur firewall yang kedua yaitu arsitektur screened host. Ini adalah tampilan simulasi arsitektur screened host. Arsitektur screened host menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internal dengan menggunakan router yang terpisah. Pada arsitektur ini, pengamanan utama dilakukan dengan paket filtering. Arsitektur firewall yang ketiga yaitu screened subnet arsitektur. Ini adalah tampilan arsitektur screened subnet arsitektur. Arsitektur screened subnet menambahkan sebuah layar pengaman tambahan pada arsitektur screened host, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan perimeter yang lebih mengisolasi jaringan internal dari jaringan internet. Jaringan perimeter mengisolasi bastion host sehingga tidak langsung terhubung ke jaringan internal. Arsitektur screened subnet yang paling sederhana memiliki 2 buah screening router yang masing-masing terhubung ke jaringan perimeter. Router pertama terletak di antara jaringan perimeter dan jaringan internal, dan router kedua terletak di antara jaringan perimeter dan jaringan eksternal, biasanya internet. Saya Nurul Hidayah, nomor absen 13, akan melanjutkan presentasi dari Siti Nurfaani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan firewall. Kelebihan firewall. 1. Mendeteksi adanya malware
atau ancaman dari sebuah situs. Bayangkan apabila firewall tidak diaktifkan, maka semua konten yang mungkin saja berisi malware yang berpotensi merusak komputer kita akan masuk dengan mudah. Dengan adanya firewall, setiap situs yang kemungkinan memiliki malware atau yang sudah pernah terdeteksi dapat mengancam, user akan diperingatkan akan bahayanya dan secara otomatis situs tersebut akan terdeteksi oleh sistem firewall komputer kita. Yang kedua, yaitu menjaga agar user tidak diarahkan ke dalam situs yang berbahaya. Tanpa adanya firewall, kita tentu saja akan bebas mengklik situs-situs tersebut. Namun demikian, siapa yang tahu apa yang ada di dalam situs tersebut? Karena itu, firewall sangat baik untuk membantu agar user tidak sembarangan mengklik sebuah link dan mencegah agar user tidak masuk ke dalam situs yang dianggap berbahaya. Kemudian, kelebihan firewall yang ketiga yaitu memblokir situs-situs tertentu. Firewall juga memiliki kelebihan berupa pemblokiran terhadap beberapa situs dan alamat IP dari sebuah situs. Dengan begitu, ketika kita sudah memblokir sebuah situs dan juga IP address-nya, kita tidak akan bisa membuka situs tersebut. Kemudian, memperingatkan user ketika akan mendownload apapun yang berasal dari situs yang tidak aman. Beberapa konten yang didownload terkadang berisi materi yang tidak sesuai dan bisa jadi merupakan sebuah malware. Karena itu, dengan adanya firewall ini, sebelum mendownload, user akan diberi peringatan mengenai konten yang akan didownload, sehingga akan menyebabkan user menjadi lebih aware atau waspada terhadap konten yang akan didownload. Kemudian yang kelima yaitu mencegah pembajakan terhadap komputer user melalui jaringan komputer. Kebanyakan tindakan kejahatan pembajakan ini dilakukan karena komputer yang disasar memiliki pengamanan firewall yang lemah. Karena itu, firewall sangatlah penting untuk diaktifkan karena dengan adanya firewall, komputer user akan terlindungi dan paling tidak bisa lebih aman dari pembajakan atau hacking dan peretasan melalui jaringan komputer. Kemudian kelebihan firewall yang terakhir yaitu sangat berguna ketika user melakukan koneksi jaringan pada tempat umum. Tempat umum yang menyediakan fasilitas jaringan saat ini sudah sangat marak. Fasilitas ini seperti public wifi, contohnya tentu saja sangat berguna untuk kebutuhan internet setiap user. Akan tetapi, ternyata potensi peretasan yang dilakukan melalui jaringan komputer umum seperti public wifi ini sangatlah tinggi. Karena itu, firewall sangat dibutuhkan. Selanjutnya, yaitu kekurangan firewall. Yang pertama, firewall dapat ditembus dari luar. Sebelum itu, paket-paket yang datang dianalisa oleh firewall. Dalam proses analisa ini, yang seharusnya memproteksi malah dapat disusupi paket-paket khusus yang memanfaatkan celah dalam firewall yang menurut data bisa mencapai 267 celah. Oleh karena itu, firewall memiliki akses penuh pada semua file di PC, seluruh sistem jadi terbuka bagi hacker. Kemudian yang kedua, firewall dapat ditembus dari dalam. Hacker yang kreatif selalu menggunakan cara menyalahgunakan aplikasi yang dianggap aman oleh firewall untuk kepentingannya, browser misalnya. Hal ini sering terjadi karena firewall kerap kali tidak mampu membedakan apakah sebuah koneksi atau aplikasi baik atau jahat karena tergantung setting dari pengguna. Dengan demikian, penyerang mampu menembus sistem dan konsep di dalam komputer kita. Kemudian, yang ketiga yaitu bukan merupakan antivirus sehingga tidak pas untuk mencegah masuknya virus. Mungkin firewall berguna untuk mencegah malware dan beberapa konten internet berbahaya lainnya. Tetapi ketika konten tersebut sudah terdownload dan ternyata adalah sebuah virus, maka firewall tidak bisa berbuat apa-apa. Tugas firewall hanyalah sebagai sebuah pagar yang menjaga agar komputer tidak mengalami gangguan akibat jaringan komputer. Karena itu, salah besar apabila hanya mengandalkan firewall sebagai sebuah antivirus. Yang keempat, yaitu firewall tidak dapat membantu mencegah pencurian data ataupun peretasan yang dilakukan dari dalam.
Pada dasarnya, firewall tidak akan berguna apabila penyusupan atau pencurian data itu berasal dari kondisi internal, di mana penyusup memiliki hak akses terhadap komputer yang akan dicuri dan diretas datanya. Kemudian yang terakhir yaitu tidak semua malware bisa terdeteksi dengan baik. Meskipun efektif dalam memerangi malware, namun beberapa firewall tidaklah superior. Pengembangan teknologi komputer, terutama pengembangan virus dan malware, telah membuat malware menjadi lebih canggih dan tidak sanggup ditangkal oleh firewall. Begitulah penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.